Sekarang saya akan melanjutkan kembali materi simple past tense. Yang pertama tadi, saya telah menjelaskan bagaimana penggunaan kalimat verbal dalam kalimat simple past tense. Yang sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan kalimat nominal dalam simple past tense. Sama dengan kalimat verbal, kalimat nominal pun terdiri dari beberapa jenis. Dari kalimat statement, negatif, dan interrogatif. Yang pertama ialah kalimat statement. Formulanya ialah kita menggunakan subjek, setelah subjek diikuti oleh to be, was atau were, dan setelah itu diikuti oleh noun, kata benda, ataupun adjektif, kata sifat, ataupun adverb, kata keterangan. Sebagai contoh di sini, saya memilih subjek we. We were home last week. Kami di rumah minggu lalu. Apabila menggunakan subjek we, to be-nya juga harus jamak karena we ini menandakan dia lebih dari satu. To be yang dipilih di sini ialah were. Sedangkan untuk orang pertama dan orang ketiga tunggal, I, she, he, it, dia harus menggunakan to be was karena dia tunggal. Sebagai contoh, she was home last week. Jadi terdapat perbedaan penggunaan to be untuk subjek she dengan subjek we. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be, was atau were. Jadi formulanya adalah subjek plus to be, was atau were plus not. Setelah itu baru kita menempatkan kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Sebagai contoh tadi, we were home last week. Apabila kalimat negatifnya dia menjadi we were not home last week. She was home last week menjadi she was not home last week. Next. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan, kita hanya perlu merubah pola kalimatnya saja. To be dikedepankan. Setelah itu baru diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh non adjektif atau adverb, kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Sebagai contoh, was she home last week? Apakah dia ada di rumah minggu lalu? Atau untuk subjek jamak kita menggunakan they, were they home last week? Kita bisa memilih salah satu, tergantung subjek yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk jawabannya, kita hanya perlu menjawab yes, setelah itu diikuti subjek, yes she was, atau no she was not. Atau untuk subjek yang jamak, yes they were, atau ne, atau no they were not. Next. Berikut adalah contoh kalimat simple past tense yang menggunakan to be. Yang pertama, I was a lifeguard last summer. Yang kedua adalah they were in Belgium last month. Selanjutnya adalah she was sick last Monday. Jadi di sini kelihatan perbedaan penggunaan subjek bisa langsung merubah to be. I diikuti oleh was, they diikuti oleh were, sedangkan she karena dia orang ketiga tunggal juga diikuti oleh was. Next. Setelah kita belajar simple past tense ini, diharapkan kita bisa menceritakan pengalaman kita pada masa lampau. Sebagai contoh, ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh mama dan papanya Jackie and Mia saat dia berlibur di Hong Kong. Saya bacakan, Dear Guy, Jackie and Mia, we are having a wonderful time in Hong Kong. Yesterday,
We took the Star Ferry to Simsasi and went shopping. I bought a jet necklace and Papa bought a silk shirt. Last night we ate a tiny restaurant. The food was delicious. Tomorrow we were going to visit Happy Valley to watch the horse racing. Then we were going to eat dim sum. We miss you. Lots of love, Mama and Papa. Jadi dalam surat ini orang tua dari Jackie dan Mia menceritakan pengalamannya saat dia berada di Hong Kong. Sebagai contoh penggunaan simple past tense di sini adalah yesterday we took the Star Ferry to Simsasi and went shopping. Kata kerja took dirubah dari kata kerja verb pertama take menjadi took. We took the Star Ferry to Simsa and went shopping. Dan kata kerja went dari kata kerja sebelumnya jadi go menjadi shopping. Selanjutnya penggunaan simple past tense di sini juga ialah I bought a jet, a necklace, and Papa bought a silk shirt. Kata kerja bought dirubah dari kata kerja buy yang sebelumnya menjadi bought di simple past tense. Dan yang selanjutnya juga last night we ate a tiny restaurant. Eat dirubah menjadi ate. Dan yang terakhir adalah the food was delicious. To be is dirubah menjadi to be was. The food was delicious. Jadi ini ialah contoh bagaimana dengan penggunaan simple past tense ini kita bisa menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik itu cerita pribadi kita ataupun cerita orang lain ataupun deskripsi tentang pengalaman dan lain sebagainya. Penggunaan simple past tense sendiri terdiri dari dua fokus utama. Yang pertama ialah bagaimana dia menceritakan sebuah peristiwa secara umum yang terjadi di masa lampau. Dan yang kedua bagaimana kita bisa menceritakan peristiwa-peristiwa khusus, spesifik di waktu tertentu yang terjadi pada masa lampau. Demikian pembelajaran hari ini. Saya harap dengan belajar simple past tense ini kita semua bisa menuliskan cerita-cerita kita di masa yang lampau. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.